bisa-bisanya lo ya ngerebut semua perhatian orang yang ada di sini. Ih, betul. Tapi ngelihat si CEO eta ya, bakat ku hayang disebut CEO eta make bahasa Inggris nyen kala risi sapi Gusti Agung. Kasus teh di Indonesia, akang ya Allah tolong nah aku make bahasa Inggris. Aduh Gusti astekut. Yang deui make bahasa Indonesia cek aing mah sabosan, tapi ningali si eta make bahasa Inggris aing hayang seuri. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di Melawan Lupa, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang viral di media sosial, termasuk reaksi dari para kreator lainnya. Kali ini, kita akan membahas sosok Gio yang belakangan dijuluki netizen sebagai CEO bersama Endah yang kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena video klarifikasinya yang ramai diperbincangkan, tetapi kini jejak digital mereka mulai digali satu persatu oleh netizen. Yang lebih menarik lagi, semakin banyak kreator konten ikut memberikan reaksi, sindiran, bahkan parodi, sehingga polemik ini justru semakin meluas dan sulit dihentikan. Lalu, apakah semua kritik yang bermunculan memang murni berasal dari publik? Mengapa setiap klarifikasi yang muncul justru kembali memancing kontroversi baru? Dan bagaimana perkembangan terbaru setelah semakin banyak kreator ikut angkat bicara? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. I would like to say thank you to all the owners in Thailand. Nuhun pisan nya tos ngaduk uing. Doa ti klan. Duk ungan ti klan. Nuhun pisan. Tos cekap. IO sedang menyamar. Hati-hati saya sedang menyamar nih. Kan nyamar malah pengumuman. Cegi-cegi. Ya sana kalau bisa. Allah tidak akan pernah menolong hamba-hambanya yang jolim katanya tuh. Mesum live nggak malu ya. Boykot. Klarifikasi Gio, iya memang aku yang bilang ke dia, Gio udah kamu klarifikasi aja, sampein aja apa yang mau kamu sampein. Terus memang dia nanya, Ci aku baiknya bahasa Indonesia pas speak English, aku bilang speak English, keluarin skill kamu. Dan dia udah makanya akhirnya dia speak English. Mulai banget ya makannya, pantesan es tinggalin. Gak jauh-jauh ya. Itu mulu. Masa masukin gugatan, alasannya kenapa kamu menggugat itu? Makanya gemulai. Inilah sekolah sampai gerbang doang tuh modelnya begini, framingnya kacau, ceki-ceki. Nih, rame di persosmedan nih. Pertama kita buka dulu dari akun Kepo Maksimal yang katanya menemukan kalau Pak CEO ketahuan hapus komentar hujatan. Wow. Teliti pisan netizen, ceki-ceki. Play. Pak CEO ketahuan hapus komentar hujatan cuy. Jadi ceritanya, kemarin setelah Pak CEO klarifikasi pakai bahasa Inggris, kolom komentarnya kan langsung ramai diserbu para netizen cuy. Nah, kemarin sempet gua screenshot, tercatat lebih dari 6.000 komentar. Tapi besoknya, setelah gua cek lagi, komentarnya malah berkurang jadi 5.900-an. Dan kalau lu cek sekarang, yang tersisa di kolom komentar itu cuma komentar-komentar positif aja cuy. Aduh, kalau kayak gini kan jadi nggak seru Pak CEO. Padahal banyak loh yang nonton videonya itu cuma pengen baca komentarnya aja. Tapi nggak apa-apa lah cuy. Ini justru membuktikan kalau Pak CEO hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna dan punya rasa takut, terutama sama hujatan netizen Indo. Emotional damn it. Pak CEO ketahuan. Tapi emang sih di waktu pertama rilis itu komentarnya langsung sebelum dibatasi ya. Yang nyerbu malah ini apa netizen duluan daripada fansnya gitu. Fansnya mana? Katanya loyal, tapi kalah cepet sama netizen ya. Sampai rame di threads gitu, jadi pembahasan sendiri gitu. Nih, dari Sarah Hazani. Gak pernah komen kasus mereka, gak miyak siapa-siapa, tapi begitu lihat video ini dalam hati berkata, Bismillah buka kolom komentar. Bener aja tebakan gua. Ini yang berhasil di screenshot sebelum akhirnya Utas ini mendapat 2,9 ribu gitu. Nih dia punya salah sama orang Amerika. Masalahnya udah go internasional. Artinya apa guys? Dia mau rumahnya Ruben kan? Dia ini mau klarifikasi di negara mana sih sebenarnya gitu. Dibalik coba hatersnya sampai keluar negeri kah? Bukan fansnya, hatersnya tapi ya. Dia berantem sama Ruben atau sama Donald Trump? Dia pakai baju batik terus kenapa ya? Ada yang tahu?
Tapi iya loh. Iya, sering banget. Kata netizen tuh batikan mulu. Boleh dong, ini kan bertanya ya. Boleh Boleh. dong. Sekarang kita scroll ke komentar utasnya. Pakai batik terus ngomong bahasa Inggris kayak mau daftar Putri Indonesia. Maaf mister, nggak question. Nggak question ya. Nggak nanya ya. Kayak lagi presentasi tugas kelompok bahasa Inggris pakai first of all. Ini komen paling gong. Anak sulung busri. Buat yang nggak ngerti, dia ngaku punya sertifikat rumah-rumah. Waduh. Ini 2.900. Isinya ngerujak semua. Kalah telak sumpah. Dia mikir apa ya pas mau ngerekam ini. Aduh, buka aja gak ada. Ada 11 reply ini. Gak mikir. Gak mikir kan dia baca. Abis sama netizen. Ini baru sama netizen, belum sama circle artis lainnya nih. Kasih. Just. Nih, minggu mam pokoknya kita kasih Santuy People full ketawa-ketawa lah ya. Dari Ciberbi, klarifikasi Gio, ceki-ceki. Play. Ya halo. Klarifikasi Gio. Iya memang aku yang bilang ke dia, Gio udah kamu klarifikasi aja, sampein aja apa yang mau kamu sampein. Terus memang dia nanya, Ci aku baiknya bahasa Indonesia pas speak English. Aku bilang speak English, keluarin skill kamu. Dan ya udah makanya akhirnya dia speak English. Iya kalau sekarang diledek sama netizen katanya bilang Gio untuk netizen Inggris lah, untuk netizen seluruh dunia lah, terserah orang mau ngomong apa. Yang pasti aku bangga Gio udah nyampein apa yang pengen dia benar-benar sampein. Itu aja. Iya, jadi aku yang suruh dia klarifikasi aja pakai bahasa Inggris. Ya, oke, thank you semua. Ya, halo. Dia mau melibatkan diri. Komentarnya, katanya Gio dipukulin Cici, bener? Katanya sampai ditindih, takut banget. Aduh, ampun. Nggak enak banget ngakak dalam keadaan salah bantal tuh, sumpah. Kencang banget. Ini beneran gak sih? Beneran gak? Lu masih nanya. Jelas-jelas itu tangannya kartun loh. Iya, Ciberbi mah parodi klarifikasi melibatkan diri dia mah. Kasih lagi. Just. Dari Yanti W1, ceki-ceki yuk. Play. Dihujat sama orang Indonesia, klarifikasi pakai bahasa Inggris. Kumaha tak supaya naon? Cina dikira orang Indonesia ngerti bahasa Inggris. So gentleman gitu CEO aing mah yang seri CEO terus setiap anu klarifikasi ya si CEO terus si Mamio gitu ya nggak ada tuh tertuju minta maaf ke RO. Minta maaf ke RO klarifikasi teh biar udahan gitu. Kalian teh udahan gitu, stop, udah bosen sekarang mah. Asli kerasnya keras banget ya. Saya sorry sama netizen, saya sorry sama pendukungnya. Biar menema Ini Samuel CEO sedang menyamar. Hati-hati, saya sedang menyamar nih. Kan nyamar malah pengumuman. Ceki. Orang ini sebenarnya merupakan CEO di perusahaan Owoho miliknya sendiri. Lalu menyamar sebagai warga biasa dan hidup sederhana hanya untuk menghindari identitasnya terbongkar demi sebuah misi yang ia rencanakan. Sudah 3 tahun penyamarannya berjalan dan masih sabar menjalani misi tersebut. Tapi ini belum biasa, komen yang luar biasa. Request tuh, CEO pidato Inggrisnya mana? Lagi ditunggu banget nih. Tunggu batik dan kudanya dulu. Naik kuda. Naik kuda nih. Dia lagi syuting di luar nih, naik kuda nih pasti nih. Pada nunggu klarifikasi pakai bahasa Inggris. Lagi nunggu batik sama kudanya. Ntar kita tunggu nih gebrakan Samuel Jill Queen yang nanti pasti dirujak sama bala-balanya. Si itu. Iya. Kasih lagi. Yes. Ini paling pecah sih dari Mang Deon Setia Dinata, pecah sih. Klarifikasi bahasa asing ini kacau sih, ceki-ceki. Play. Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwinda Basudara and I healthy, and we are taking some time off from the social media so we can spend more quality time together. From the bottom of my heart,
I would like to say thank you to all the owners in Thailand nuhun pisan nya tos ngadukung uing doa ti klan duk ungan ti klan nuhun pisan tos cekap. And to all the owners in France, merci beaucoup. Le bajari tong l'humeur sudong que ça vinde jung wing. Jung wing. Wing ça veut dire twing. Ça veut dire twing. Meski sung ur maranina ne pibe kabe kadurur. Moi di dengyo. Moi di dengyo. 한게 가디언너스 한국 사람 너무너무 고마워요. 누가 하리나 사르웨나 씨 청합비 하비마 발린게 에타마 자미누 방angguran anu ngetikna isuk-isuk moyan bari cingogo kap jikanan orang laporkan ka kang jaga ka tenang ka roti singkayo nepi ka gado paling ge engkeogo mugia abi tiasa pendak sareng 여러분 sadayana. Siap. Until then, please take care of yourself, stay healthy and continue to spread kindness wherever you go. Terima kasih semua yang mengikuti kita semua sampai hari ini dan good bless to you all. We'll see you again very soon. Bye-bye. Halo semua. Itu biasanya bahasa Sunda semuanya ya. Cuman perkara logat doang. Iya. Cuman yang bikin salpo komentarnya ada dari Papa Ding. Yang ngasih emot ketawa dan menyala. Iya. Teh Melimono, Melisi ikut komentar. Iya gening CEO-nya mah gitu katanya. Ini loh CEO yang sebenarnya mah. Waduh. Mas Nanda nongkrong di sini, Mas Nanda, Mas Nanda Persada, hey katanya, klarifikasi di podcast kok. Tamaradai, kokorongan ini mah, upil-upilan. Ya salah. Tedai. Rame banget komentarnya. Tiba-tiba Mang Deon muncul. Tapi keren banget, keren banget. Biasanya pakai bahasa Sunda gitu. Biar pendukung sebelahnya nggak ngerti gitu kan. Apa ini ngomong naon itu teh gitu. Tapi kan ada translate-nya di situ. Oh iya bener ada ya, bener. Jadi ngerti-ngerti juga ya. Aduh. Kasih lagi. Cus. Nih Maria Lawata. Kasus di Indo Kang CEO klarisi sapi ke Donald Trump gitu tuh. Astekut. Bahasa Sunda, asa tekudu. Kayaknya gak perlu deh gitu. Cegi. Play. Dari awal mereka muncul kasusnya, ya aku tidak pengen ikutan, sumpah. Kan kasihan jadi jejak digital buat anaknya. Khawatir aku mah kasihan ke anaknya, itu aja. Makanya aku gak mau ikutan. Tapi ngelihat si CEO eta ya, bakat aku hayang disebut CEO eta make bahasa Inggris nyen klarisi sapi, Gusti Agung. Kasus di Indonesia, akang ya Allah tolong nah aku udah make bahasa Inggris. Aduh Gusti astekut. Yang dari pakai bahasa Indonesia cek aing mah sabosan tapi ningali si eta make bahasa Inggris aing hayang seuri. Tapi cenah naon nya, kamu CEO mah kudu kitu meureun nya biar gitu kan ya. Biar tambah cenut-cenut gitu ya. Jadi para kreator yang mau pada ngerespon gitu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing gitu, biar bala-balanya nggak ngerti gitu. Karena kan udah mulai tersegmen nih bala-balanya orang mana gitu. Ya udah pakai bahasa daerah masing-masing. Jadi bala-balanya nggak bisa nimbrung gitu. Kayak gini ada yang ngomen juga nih ya. Tapi karunya kapan pendukungna katana. Cantang tuh pada ngartos CEO-na nyarios naon gitu. Kasihan ke pendukungnya. Ya sebenarnya belum tentu juga ngerti CEO-nya ngomong apa gitu. Nah itu diri itu nama hayang katempo keren panginten teh gitu. Sebenarnya mah pengen kelihatan keren gitu. Iya nggak apa-apa gitu. Pakai bahasa daerah kalian gitu, nggak usah so Inggris gitu ya. Karena berhubung memang orang Sunda gitu, jadi memang ngeplaynya yang Sunda-Sunda yang bisa ditranslate ya. Kasih lagi. Pesan-pesan dari Bunda Korla untuk Ruben dan Sarwenda saat live TikTok. Dari mulutnya Ruben Onsu, tapi keluar dari mulutnya Sarwenda. Tolong digaris besarkan dulu. Itu satu. Kedua, perkara Chong itu sebenarnya nggak boleh terungkap karena bagaimanapun itu mantan suami. Ketiga, soal asuh anak itu keputusan dari hukum, bukan keputusan mereka berdua, tapi keputusan hukum yang sudah ditentukan. Kita juga sebagai ibu tidak boleh egois. Kita harus membagi kasih sayang kepada suami. Walaupun mantan, dia punya hak 100% untuk menjaga dan mendidik.
kita jangan menjarakkan antar ibu, bapak dan anak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya penggiringan opini itu jangan dilakukan gitu. Karena menurut saya apa yang dilakukan Ruben itu udah tepat gitu. Bukan perkara 100 juta, bukan perkara 200 juta, dan bukan perkara 50 juta. Tapi tanggung jawab Ruben itu yang kita lihat. Dia tetap berusaha untuk menjadi seorang ayah, tidak lepas tangan, tidak peduli, itu nggak dilakukannya. Tapi dia mencoba menjadi ayah yang terbaik. Itu yang dicatat. Gitu aja. Makasih ya. Bunda turun lagi kena. Iya sayang. Thank you Bunda. Salam sayang dari jauh. Thank you Bunda. Pada ekspektasinya mau ngebanyol Bunda, ternyata lagi mode serius. Serius dan lancar banget ngomongnya kalau serius dia ya. Iya. Komentarnya keren Bunda Korla, tegas dan dapat dipahami dengan mudah gitu ya. Nah pendukungnya sono susah banget Kak dikasih taunya gitu. Tambeng. Asli pendukung sebelah tambeng setambeng-tambengnya. Tadi memang ngeliat di threads ya, masa nyuruh RO buruan nikah biar bisa bikin anak lagi gitu. Ya Allah. Suruh ikhlasin aja yang sebelah. Ya Allah. Kacau menunggu sebelah terlalu wadididau. Pemikirannya itu loh. Ditaruh di mana? Kasih lagi. Cus. Nih sampel salah satu pendukungnya nih ya. Nih akunnya nih. Mulai banget ya makannya, pantesan es tinggalin. Gak jauh-jauh ya. Itu mulu. Masa masukin gugatan, alasannya kenapa kamu menggugat itu? Makanya gemulai. Inilah sekolah sampai gerbang doang tuh modelnya begini, framingnya kacau, ceki-ceki. Play. Gaby harus punya produk terbaru kita. Ada lagi. Gak ada yang salah cara makannya. Nih. Liatin. Cakep, itu beneran deh Kak. Gaby harus punya produk terbaru kita. Kenapa? Apa? Normal. Gak ada yang salah. Lu mau framing tuh yang pinter dikit, sumpah. Komentarnya buktinya Es juga mau sampai punya 2 anak. Iya. Terlalu ngadi-ngadi nyerangnya, sumpah. Dari Mamski Mawaroka, ceki-ceki yuks. Play. 26 ada cowok klarifikasi pakai bahasa Inggris, pakai batik, mukanya muka Cindo. Dipanggilnya opa. Udah gitu iklan kopi di rumahnya mantan suami. Dihujat sama seluruh netizen di Indonesia, klarifikasi pakai bahasa Inggris. Ini tuh rasanya kayak, ini kopi ini enaknya gue siram kemana ya? Sumpah guys, jadi inget masa lalu Mamski gitu loh. Ini ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau Inggrisnya juga bagus ya nggak apa-apa, Rek. Inggrisnya juga nggak bagus. Nggak bagus itu. He doesn't speak fluent English. Yes. Ya. Dan yang paling utama bukan soal aksennya, bukan soal grammarnya, bukan soal apapun. Tapi kamu itu ada di mana sih? Eta. Kan kamu ada di Jakarta. Dan kamu lagi berurusan sama netizen Indonesia. Maaf Mam, pasien yang satu itu memang sengaja saya lepas. Aku loh ya, lek aku iki ning Malang, ya aku ngomong bahasa Jawa. Iya. Lek aku iki konggo-konggo karo konco-koncoku ning Malang, ya aku bahasa Jawa, Rek. Tapi kalau aku ada di mana? Di Aceh misal, aku di Jakarta, aku ada di Surabaya, aku ada di Bandung, aku ada di Ambon, aku ada di mana misalnya Papua. Aku pakai bahasa Indonesia. Iya. Bahasa pemersatu kan? Iya. Komentar ada dari Helen Hani. Dia bukan klarifikasi. Dia Gio cuma mengucapkan terima kasih untuk fansnya yang sudah mendukung dirinya. Dan hanya itu, nggak ada yang spesial tuh. Jangan berprasangka buruk sama orang dulu bos. Dibalas sama Mamski. Apa sih? Emang ngomongin siapa? Iya, emang Mamski ngomongin siapa? Kok Anda tersungging? Tolonglah. Berarti Bang, dari sekian panjang omongan bahasa Inggris itu, yang diartikan, oh ya cuma mengucapkan terima kasih. Iya, sama fansnya. Ya sebenarnya mereka nggak ngerti juga. Iya, asal ada thank you. Asal ada thank you, sama Sargio. Ya. Kita. Ampun, tolonglah.
Apa nih? Yang boneng, yang bener. Terus yang 2 podcast di bawah apa dong? Apa tuh? Susan suka spill, cegi. Play. Itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Iya. Kalian harusnya honeymoon. Udah honeymoon belum sih? Bulan madu, bulan madu. Itu, jadi sama Wenda itu kenapa kita menunda bulan madu karena suaminya sibuk banget kerja terus. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Furniture mulu ya. Soalnya furniture. Mau tidur di balai? Nggak mau. Jadi kenapa menunda bulan madu? Karena sibuk? Enggak, karena memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis. Luar biasa. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Emas. Rayap aja udah nempel. Enggak, aku tuh sungkan mahal banget. Enggak, jadi Wenda tuh pengen punya rumah sesuai dengan impiannya dia tanpa campur tangan saya gitu. Jadi saya hanya memberikan support apa yang dia mau. Ya saya mencoba membahagiakan Wenda lebih. Ruben kenapa sih lo waktu itu nggak milih gue sih? Sorry Wenda, sebentar Wenda ya. Ini cuma bicara sahabat lama gitu maksudnya. Hah? Enggak lah. Dia patah hati kayaknya yang. Mana ini? Enggak, gue bikinin furniture itu sama rumah. Pusing nggak Beb bangun-bangun rumah Beb? Pusing banget ya. Ya kamu yang mikirin semua apa? Ruben juga? Oh enggak dong. Ruben bagian apa? Kamu bagian apa? Ben tuh bagian build-nya dong. Beb segini. Iya. Itu rumah juga 2:1 nih. Iya, yang lama-lama tegas banget itu ya, bagian bill-nya gitu kan. Yang terbaru aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Iya. Kalian harusnya. Iya sih, bener sih, nggak salah sih statementnya. Aku yang ngisi Dia yang pilih ini, dia yang belanja gitu. Nah yang dijawab Uangnya? di yang ketiga tuh, billnya tinggal yang itu. Iya sih. Jejak digital ya. Gak salah Nggak memang. salah. Cuman netizen kalau udah ngorek, mohon maaf nih ya. Jadi kayak inget ini kalau kata-kata Bang Minola. Apa tuh? Jangan bermain retorika. Jangan bermain retorika. Ini jejak digital TV-nya aja udah ganti nama, ketemu sama netizen coba. Iya ini kan komentarnya. Tim S nggak peduli faktanya apa. Tambeng dikasih fakta fansnya nggak terima asli. Pantes emak gua kalau nonton berita gosip suka anteng, ternyata emang seseru ini anjir, itu dia. Betul. Seru kan? Jangan mak-mak bapak-bapak aja. Seru bisa bergibah bersama. Cuman bedanya bapak-bapak punya spekulasi yang lebih tidak layak tayang gitu. Ini lucu banget nih. Ini pendukungnya nih ya. Lina Hasibuan 68. Pendukung Mamio Papio, kita ramaikan tagar. Ini hashtagnya diposting para Sergius dan di akun S dan G biar Mamio baca dan semangat lagi buat live karena masih banyak fans yang menunggu ketika mereka kembali. Dukungan kalian sangat berarti. Intinya ngajakin ayo kita beri dukungan. Iya. Ada 231 komen yang bisa kita scroll. Ya sana kalau bisa. Allah tidak akan pernah menolong hamba-hambanya yang jolim katanya tuh. Mesum live nggak malu ya. Boykot. Semangat ya 100.000 orang menanti untuk typing boykot di live-nya nanti. Iya, sumpah. Jujur, itu yang memang ekspektasi ini. Kalau live tidak dibatasi aja komentarnya, selesai dunia persilatan ya. Nantang lagi, nggak ngaruh kan, nggak pernah beli. Jangan begitu. Nggak boleh nantang sama netizen. Nggak boleh loh, tolonglah. Kangen adegan bucin-bucinan, adegan menjurus ke 18 plus. Nyai Pandan Lami, tukang peras rupanya, katanya mau hidup hedon PP Singapura pagi terbang sama sore terbang balik cuma makan enak sebentaran kan, ngandelin 200 juta keceplosan yang jujur. Wah apa nih? Yang pengen makan itu deh oyster. Oyster nggak bisa dikirim mas saya, amis lah. Tapi mau udah lama banget. Tapi pengen makan di Singapura deh. Singapura kan? Yuk, Pepe yuk Singapura ya. Bo, Pepe ke Singapura. Mau cuma buat makan oyster. Saya tahu pun duitnya. Enggak lah, 200 juta kan. Bar. Ditegor lu, ditegor.
Kayak ada translate, boleh nggak ya dibilangin ya, Pak? Jangan ya. Jangan. Kita telepati aja ya satu people ya. Tapi kalau ngeliat dari VT-nya ini jejak digital kan memang dulu nggak ngikutin. Setengil itu ya berarti ya. Iya. Pantesan sekarang netizen sengamuk itu. Tolong. Kasih lagi. Just. Nih. Jejak digital Drakor Live 17 Juli 2025. Wow, tahun lalu berarti dong ya. Aduh, ceki-ceki dah. Play. Oh, jadi ini anak baru yang lagi banyak diomongin sama orang itu. Mau kemana lo? Iya nggak boleh lah, mundur apa? Dari penampilannya aja masih kerenan gua, masih cantikan gua, followers juga masih banyakan gua. Bisa-bisanya lo ya ngerebut semua perhatian orang yang ada di sini. Ih, betul. Ya. Kayak dideracin-deracin sih memang. Acting kan. Kalau yang deracin Iya. acting jelas serius gitu. Bagus actingnya gitu. Nggak yang ngehulang begitu. Gimana coba, apalagi aduh part ini nih kan didorongin di lagu kan. Asik. Awkward gitu, canggung gitu. Apa terus apa akhirnya Ujungnya ketawa. Tolong lah. Tapi katanya ini konsep pembelaan mereka ya, konsep marketingnya tuh seperti ini loh, Dracin, bukan yang dibilang yang ada begini-begini, bukan. Mungkin itu AI kali yang begini-begini. Gak ngerti juga. Kekeh masih itu makan drama-drama doang itu. Sulit banget sumpah, tambeng. Terus kalau kayak gini apa namanya, Dracin juga kah? Positive thinking aja guys, kata ceki-ceki. Play. Saya kalau ngocekin Enggak, kamu aja lebih jago. Kan kamu itu jago. ya lah, lebih ada tenaga. Itu maksudnya jago ngocok telur kan? Iya kan? Di komen dibilang mesum gak percaya. Enggak, katanya itu cuma drama Dracin, itu marketing aja gitu, acting gitu. Apa coba judulnya gitu kan, CEO menyamar ngocok telur apa gimana coba, aduh momet. Tapi memang itulah keseruannya ya, jadi masing-masing pendukungnya masing-masing tetap keras gitu. Jadi masih rame aja gitu, di-treat apa lagi tuh ya. Teman-teman, setelah saya mengikuti seluruh rangkaian video yang kita tonton tadi, saya ingin menyampaikan pendapat saya secara pribadi. Ini bukan bermaksud menghakimi siapapun, bukan juga untuk menentukan siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Ini murni pandangan saya sebagai seseorang yang mengamati bagaimana sebuah isu berkembang di media sosial. Kalau saya melihat kasus ini dari awal sampai sekarang, justru yang paling menarik bukan lagi persoalan siapa berbicara apa atau siapa membalas siapa. Yang paling menarik adalah bagaimana sebuah tindakan kecil bisa berkembang menjadi bola salju yang terus membesar karena respons publik. Menurut saya, inilah yang sedang terjadi dalam kasus Gio dan Endah. Jujur saja, saya merasa penggunaan bahasa Inggris dalam video klarifikasi sebenarnya bukan masalah terbesar. Banyak orang yang mampu berbahasa Inggris, dan menurut saya itu bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah momentum dan sasaran komunikasinya. Ketika mayoritas orang yang menunggu penjelasan adalah masyarakat Indonesia, tentu banyak yang berharap penjelasan itu disampaikan dengan bahasa yang paling mudah dipahami oleh mereka. Saya rasa disitulah awal munculnya berbagai persepsi. Bukan karena bahasa Inggrisnya, tetapi karena publik merasa ada jarak yang tercipta antara penyampai pesan dan orang-orang yang sedang menunggu penjelasan. Di media sosial, persepsi seringkali jauh lebih kuat daripada niat sebenarnya. Bisa saja niatnya baik, tetapi jika penyampaiannya dianggap kurang tepat, respons publik akan bergerak ke arah yang berbeda. Yang membuat saya semakin tertarik adalah bagaimana setelah video itu diunggah, respons yang muncul bukan hanya dari netizen biasa. Kreator-kreator lain mulai ikut membuat konten. Ada yang memberikan kritik, ada yang membuat parodi, ada yang menyindir dengan bahasa Sunda, Jawa, bahkan dengan gaya komedi mereka masing-masing.
Menurut saya, ketika sebuah isu sudah masuk ke ranah parodi dan menjadi bahan konsumsi publik yang jauh lebih besar daripada persoalan awalnya, artinya isu tersebut sudah berubah menjadi konsumsi publik yang jauh lebih besar daripada persoalan awalnya. Dan biasanya, ketika sudah sampai pada tahap itu, sangat sulit untuk menghentikannya. Satu video akan melahirkan video lain. Satu komentar akan memancing ratusan komentar baru. Algoritma media sosial bekerja dengan cara seperti itu. Semakin ramai dibahas, semakin besar peluang video tersebut direkomendasikan kepada orang lain. Akibatnya, orang yang sebelumnya tidak tahu apa-apa akhirnya ikut mengetahui kasus ini hanya karena melihat potongan-potongan video yang beredar. Hal lain yang menurut saya cukup menarik adalah munculnya kembali jejak digital. Saya pribadi selalu percaya bahwa internet memiliki ingatan yang sangat panjang. Apa yang pernah kita unggah bertahun-tahun lalu bisa saja muncul kembali ketika nama kita sedang menjadi perhatian publik. Karena itu, saya selalu mengatakan bahwa media sosial bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga tempat menyimpan rekam jejak kita. Apakah semua jejak digital itu relevan dengan masalah yang sedang dibahas? Belum tentu. Tetapi, ketika seseorang sedang menjadi sorotan, publik akan berusaha mencari sebanyak mungkin informasi tentang dirinya. Inilah kenyataan yang harus diterima oleh siapapun yang hidup di ruang publik. Saya juga melihat adanya fenomena lain yang menurut saya cukup disayangkan, yaitu munculnya polarisasi antara para pendukung dan para pengkritik. Ada yang membela tanpa mau menerima kritik sedikit pun, tetapi ada juga yang mengkritik tanpa memberi ruang untuk kemungkinan bahwa seseorang bisa berubah atau memperbaiki diri. Menurut saya, kedua sikap itu sama-sama kurang sehat. Saya pribadi lebih memilih berada di posisi tengah. Kalau memang ada yang keliru, ya katakan keliru. Kalau memang ada yang patut diapresiasi, ya apresiasi. Tidak perlu membela secara membabi buta, tetapi juga tidak perlu menghujat secara berlebihan. Karena pada akhirnya, kita sedang mengomentari tindakan seseorang, bukan menghapus nilai kemanusiaannya. Kasus ini juga mengingatkan saya bahwa menjadi figur publik bukanlah perkara mudah. Setiap kata akan dianalisis, setiap gerakan akan diperhatikan, bahkan diam pun bisa menjadi bahan spekulasi. Itulah konsekuensi ketika seseorang sudah dikenal banyak orang. Oleh karena itu, menurut saya, seorang figur publik harus benar-benar memikirkan setiap langkah yang akan diambil, terutama ketika sedang berada di tengah kontroversi. Saya juga memahami bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan komunikasi yang sama. Ada yang pandai berbicara di depan kamera, ada yang gugup, ada yang terbiasa membaca teks, ada yang spontan. Tetapi ketika sebuah klarifikasi dibuat untuk menjawab keresahan publik, yang paling penting menurut saya adalah ketulusan dan kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Publik biasanya bisa merasakan apakah seseorang benar-benar ingin menjelaskan atau hanya ingin meredam situasi. Kemudian ada satu hal lagi yang menurut saya layak menjadi pelajaran bagi kita semua, yaitu jangan pernah meremehkan kekuatan netizen Indonesia. Saya rasa kita semua sudah tahu bahwa netizen Indonesia terkenal sangat cepat menemukan informasi, mulai dari jejak digital, unggahan lama, sampai detail-detail kecil yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya, semuanya bisa ditemukan dalam waktu singkat. Karena itu, siapapun yang aktif di media sosial sebaiknya selalu berhati-hati dengan apa yang diunggah dan bagaimana cara berinteraksi dengan publik. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk tidak mudah terpancing oleh potongan video yang beredar di media sosial. Kita sering melihat cuplikan berdurasi beberapa detik yang kemudian langsung dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan. Padahal konteks lengkapnya bisa jadi berbeda. Menurut saya, akan jauh lebih bijak jika kita melihat keseluruhan cerita sebelum memutuskan untuk memihak atau menghakimi. Pada akhirnya, saya berharap semua pihak yang terlibat bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang mau belajar, memperbaiki diri, dan berkomunikasi dengan lebih baik ke depannya. Saya juga harapkan para penonton tetap bisa menikmati konten-konten reaksi seperti ini dengan kepala dingin. Jangan sampai hiburan berubah menjadi kebencian yang berlebihan. Kritik boleh, bercanda juga boleh, tetapi tetap ada batasnya. Kita semua sama-sama pengguna media sosial yang punya tanggung jawab untuk menjaga ruang diskusi tetap sehat. Kalau menurut saya, kasus ini kemungkinan belum akan benar-benar selesai dalam waktu dekat. Selama masih ada perkembangan baru, selama masih ada klarifikasi baru, dan selama masih ada kreator yang ikut memberikan reaksi, pembahasannya kemungkinan masih akan terus berlanjut.
Tinggal kita sebagai penonton, apakah ingin ikut memperkeruh suasana atau justru mengambil pelajaran dari semua yang terjadi. Itulah pendapat saya. Bisa saja teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, dan itu sangat wajar. Justru saya ingin mendengar sudut pandang kalian. Menurut kalian, apa sebenarnya yang membuat polemik ini terus memanjang? Apakah karena cara klarifikasinya, karena reaksi para kreator, karena jejak digital yang terus bermunculan, atau memang karena rasa penasaran publik yang belum terjawab? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar kalian satu persatu. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru dari Melawan Lupa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menyaring setiap informasi yang beredar di media sosial. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.